Candi, kolam, gapura, jalur air, dan sisa permukiman menunjukkan satu hal penting. Relief pada batu panji menceritakan perjalanan, perpisahan, dan pencarian tema yang terus berulang dalam hidup manusia. Dan kita lihat hari ini memang hanya sisa tanah dan bata. Namun justru dari sinilah kita memahami satu hal penting. Majapahit adalah kota yang dirancang dengan sistem. Halo jejak Om Roy, peradaban besar tidak runtuh karena kalah perang, tapi karena kehilangan arah. Dan Majapahit pernah menjadi peradaban yang memberi arah bagi Nusantara. Bayangkan di saat dunia masih terpecah, di tanah ini sudah lahir sebuah visi tentang persatuan. Hari ini, kita tidak hanya berjalan di museum, kita sedang menelusuri cara berpikir sebuah peradaban. Inilah jejak Majapahit. Dan inilah jejak Om Roy. Majapahit bukan kerajaan kecil. Dari Jawa, pengaruhnya menjalar ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusantara Timur. Saat ini saya sedang berada di Museum Trowulan. Museum Trowulan berdiri di atas tanah sejarah. Kawasan ini dipercaya sebagai pusat ibu kota Majapahit. Museum ini menyimpan ratusan artefak penting, arca, prasasti, keramik, hingga benda-benda keseharian masyarakat Majapahit. Disinilah kita bisa melihat bagaimana sebuah peradaban tidak hanya dibangun oleh raja dan perang. Dari luar, kawasan ini tampak tenang, hamparan tanah, pepohonan, dan sisa-sisa struktur bata. Namun ketenangan ini menipu. Di bawahnya tersimpan jejak sebuah kota besar. Situs-situs Majapahit tersebar luas di Trowulan dan sekitarnya. Candi, kolam, gapura, jalur air, dan sisa permukiman menunjukkan satu hal penting. Ini adalah kota besar yang dirancang bukan tumbuh secara kebetulan. Setelah kita melihat bagaimana Majapahit membangun kota dan kekuasaan, kita sekarang masuk ke sesuatu yang lebih dalam. Cara mereka memahami manusia. Di ruangan ini, kita bertemu kisah Raden Panji. Bukan sekadar tokoh legenda, tapi simbol perjalanan hidup manusia. Kisah Panji menyebar jauh, dari Jawa Timur ke Jawa Tengah, Bali, bahkan hingga Asia Tenggara. Ini bukan cerita lokal, ini adalah narasi universal. Sumur melambangkan sumber kehidupan. Tempat manusia kembali ketika kehilangan arah, airnya tenang, tapi dalam. Relief pada batu panji menceritakan perjalanan, perpisahan, dan pencarian tema yang terus berulang dalam hidup manusia. Pohon panji berdiri sebagai simbol perjalanan. Akar adalah asal usul. Batang adalah perjuangan. Dan daun adalah harapan yang terus tumbuh. Di sinilah kita berhenti sejenak untuk mengenang salah satu sumpah paling berpengaruh dalam sejarah Nusantara. Sumpah Palapa diucapkan oleh Gajah Mada, Mahapatih Majapahit. Sebuah janji untuk menahan kenikmatan dunia sebelum Nusantara dipersatukan. Ini bukan tentang ambisi pribadi. Ini tentang tekad, pengorbanan, dan visi besar tentang persatuan. Kita memasuki ruang arca, tempat nilai, kepercayaan, dan kekuasaan dipahat menjadi bentuk. Arca-arca di ruangan ini bukan sekadar karya seni. Ia adalah representasi cara Majapahit memahami dunia, hubungan manusia, alam, dan yang ilahi. Yang kita lihat di ruangan ini bukan bangunan utuh, melainkan fragmen arsitektur Candi Majapahit. Batu-batu ini dulu menyatu menjadi kaki candi, dinding, dan gerbang. Relief yang terpahat bukan sekadar hiasan. Ia adalah bahasa visual tentang kepercayaan, tatanan, dan nilai hidup. Setiap pahatan menunjukkan bahwa Majapahit membangun dengan perhitungan struktur yang kuat dan makna yang dalam.
Meski kini tersisa potongan, fragmen ini cukup untuk mengingatkan kita. Peradaban besar selalu dibangun dari detail yang menopang keseluruhan. Fragmen-fragmen batu ini menunjukkan bagaimana Majapahit membangun ruang suci dan monumental. Namun peradaban tidak hanya hidup di candi dan gerbang. Ia juga tumbuh di ruang-ruang sederhana tempat manusia menjalani hari. Di hadapan kita adalah rekonstruksi rumah tinggal Majapahit. Majapahit tidak hidup di candi. Ia hidup di rumah-rumah seperti ini. Lantai bata menopang kehidupan sehari-hari, sementara kayu di atasnya memberi ruang bagi keluarga, musyawarah, dan aktivitas sosial. Disinilah peradaban besar itu dijalani, bukan dalam upacara, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Inilah rekonstruksi tata ruang Majapahit. Sebuah kota yang dirancang bukan tumbuh tanpa arah. Rumah, bangunan penting, dan ruang publik disusun dalam satu sistem. Majapahit bukan sekadar kerajaan, tetapi sebuah kota hidup dengan perencanaan yang matang. Dan ketika sebuah kota dirancang dengan kesadaran seperti ini, kita tahu yang dibangun bukan hanya tempat tinggal. Yang dibangun adalah cara hidup. Disinilah kita mulai melihat Majapahit sebagai peradaban. Bukan hanya kuat secara wilayah, tapi matang dalam cara berpikir. Namun, peradaban besar tidak berhenti pada tata ruang. Ia selalu meninggalkan pertanyaan yang lebih dalam. Nilai apa yang menopang semua ini? Dan jawabannya kita temukan di ruangan berikutnya. Di hadapan kita berdiri Arca Ganesha, simbol kecerdasan, kebijaksanaan, dan penyingkir rintangan. Dari kejauhan, yang pertama kita lihat adalah tenda putih dan rangka besi. Ini bukan bangunan kuno, melainkan pelindung modern. Cekungan dan lubang-lubang ini adalah bekas pondasi dan dudukan tiang kayu. Disinilah bangunan Majapahit pernah berdiri. Tiang-tiang kayu menopang atap, sementara bata di sekelilingnya membentuk batas ruang. Susunan ini menunjukkan bahwa bangunan tidak dibuat sembarangan. Ada perhitungan jarak, fungsi ruang, dan arah bangunan. Dari pola seperti inilah para arkeolog merekonstruksi bentuk rumah, balai, atau bangunan penting lainnya. Yang kita lihat hari ini memang hanya sisa tanah dan bata. Namun justru dari sinilah kita memahami satu hal penting. Majapahit adalah kota yang dirancang dengan sistem, bukan sekadar kumpulan bangunan. Kita sekarang memasuki kawasan makam di Majapahit. Bukan ruang wisata dan bukan tempat hiburan. Tempat ini adalah ruang hening, tempat jejak manusia Majapahit berakhir. Disinilah kita diingatkan bahwa di balik kejayaan sebuah peradaban, ada manusia-manusia yang pernah hidup, memimpin, dan akhirnya berpulang. Di kawasan ini dimakamkan tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh Islam awal yang hidup pada masa Majapahit. Mereka adalah bagian dari masyarakat Majapahit itu sendiri, menunjukkan bahwa peradaban ini dihuni oleh berbagai keyakinan yang hidup berdampingan. Makam ini bukan sekadar penanda kematian. Ia adalah pengingat bahwa sejarah dibangun oleh manusia dan diwariskan lewat kesadaran. Tempat ini mengingatkan kita bahwa kejayaan tidak hanya diukur dari luas wilayah atau kekuatan kekuasaan, tetapi dari nilai yang ditinggalkan. Majapahit mungkin telah berlalu, namun cara berpikirnya masih bisa kita pelajari hari ini. Jika perjalanan ini memberi makna, jangan biarkan ia berhenti di video ini. Tekan subscribe dan ikutlah menelusuri jejak-jejak peradaban Nusantara bersama Jejak Om Roy. Karena memahami masa lalu adalah langkah awal untuk membangun masa depan.